Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmita Desipa dengan NIM 41032102241050. Sini saya perwakilan kelompok 7 Menjelaskan tentang konsep dasar pembelajaran. Di sini tujuan pembahasan 1. Menjelaskan konsep belajar dan pembelajaran sesuai UU No 20 tahun 2003. 2. Mengidentifikasi bentuk-bentuk belajar. 3. Memahami pengertian pembelajaran. 4. Menjelaskan paradigma pembelajaran. 5. Menyajikan faktor yang memengaruhi pembelajaran. 6. Menyusun paradigma dan strategi pembelajaran. Manfaat pembahasan 1. Memberikan pemahaman tentang konsep dasar belajar. 2. Membantu guru memilih strategi pembelajaran efektif. 3. Menekankan pentingnya peran guru sebagai perancang pembelajaran. 4. Memberikan kerangka teoritis dari berbagai tokoh pendidikan. 5. Mengoptimalkan sumber daya dan lingkungan. Konsep belajar 1. Aktivitas sadar dan terencana untuk perubahan perilaku. 2. Melibatkan aspek jasmani dan rohani. 3. Terjadi dalam konteks akademik maupun kehidupan sehari-hari. 4. Bukti munculnya potensi dan keterampilan dan pembelajaran. Bentuk-bentuk belajar nih. 1. Belajar respon, stimulus respon. 2. Belajar kontiguitas, asosiasi dekat. 3. Belajar operans, reinforcement, dan punishment. 4. Belajar observasional, meniru melalui pengamatan Bandura. 5. Belajar kognitif, proses asimilasi, dan akomodasi Piaget. Meanwhile, saya Rizkyana Meliade dengan NIM 41032102241062. Di sini menjelaskan mengenai paradigma konsep dasar pembelajaran. Ini merujuk pada cara pandang bagaimana proses mengajar dan belajar itu terjadi. Yang dimana konsep dasar pembelajaran ini meliputi metode pengajaran, strategi, dan interaksi dalam pendidikan. Ada 3. Yang pertama behavioristik, yang kedua adalah kognitif, yang ketiga adalah sosial kognitif. Behavioristik menurut Skinner yaitu di mana pendidikan memiliki stimulus dan respon dan adanya penguatan. Kemudian yang kedua adalah kognitif, yang dimana diterapkannya penguatan informasi, kemudian problem solving. Yang ketiga dan yang terakhir adalah sosial kognitif, yang dimana pada pendidikan ini diterapkannya modeling, kemudian observasi, dan interaksi sosial. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai faktor yang mempengaruhi pada konsep dasar pembelajaran, yaitu ada 4. Yang pertama adalah pendidik, yang kedua adalah peserta didik, dan yang ketiga adalah sarana dan prasarana, dan yang terakhir adalah lingkungan sekitar. Pendidik, di mana pendidik ini dalam proses pembelajaran memiliki fungsi atau peran yang memiliki media, strategi, kemudian metode yang akan diberikan kepada peserta didik melalui proses pembelajaran tersebut. Kemudian yang kedua adalah peserta didik, yang dimana peserta didik di sini memiliki karakter, kemudian latar belakang, dan kemampuan yang dimiliki setiap peserta didik sehingga dapat menyesuaikan proses pembelajaran yang inklusi. Kemudian yang ketiga adalah sarana prasarana, yang dimana adanya fasilitas, kemudian media belajar seperti sekolah, kemudian papan tulis atau buku dan lain sebagainya. Dan yang keempat adalah lingkungan. Lingkungan ini sangat memiliki peran penting juga, karena dalam lingkungan tersebut proses pembelajaran akan terjadi, yang dimana akan membentuk sosial psikologis pada peserta didik. Kemudian budaya atau kebudayaan dalam lingkungan juga sangat mempengaruhi proses pembelajaran ini. Kita lanjut kepada merencanakan pembelajaran, yaitu di mana proses pembelajaran ini memiliki 4 tahap. Yang pertama, menentukan indikator dan kompetensi dasar pembelajaran. Yang kedua adalah menyusun materi dan media sesuai dengan karakter peserta didik. Yang ketiga adalah menyusun penilaian untuk mengukur hasil belajar. Yang keempat adalah mengadakan refleksi dan evaluasi agar pembelajaran lebih relevan. Oke, sekarang kita lanjut kepada bahasan strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik, yang dimana hal ini
bertujuan juga untuk memberikan pendekatan yang sesuai dengan karakter peserta didik, kemudian dapat mencapai kompetensi yang ditetapkan oleh kurikulum. Di sini juga strategi pembelajaran memiliki 4 jenis, yaitu yang pertama adalah ekspositori, yang dimana proses pembelajaran ini disampaikan langsung oleh guru atau pendidik. Yang kedua adalah inquiry, yang dimana peserta didik aktif menemukan pengetahuan. Yang ketiga adalah kooperatif, yang dimana contohnya adalah kerja kelompok. Kemudian yang terakhir adalah konstekstual atau mengaitkan antara kehidupan nyata dengan materi. Baik, kesimpulannya adalah belajar merupakan proses aktif untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan perubahan perilaku. Kemudian pembelajaran adalah sistem terstruktur yang dapat memfasilitasi proses belajar, yang dimana dalam proses belajar dan pembelajaran ini melibatkan guru, siswa, metode, tujuan, strategi, kemudian evaluasi agar menciptakan perubahan perilaku yang permanen sebagai hasil proses pencapaian pendidikan yang relevan. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai pembahasan konsep dasar pembelajaran. Semoga dalam pembahasan dapat memberikan pengetahuan yang lebih dan bermanfaat untuk siapapun yang mendengarkannya. Saya tutup dengan Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.